Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Ia adalah sahabat dari kalangan Ansyar. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Ia merupakan Asyabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak membuat lelucon atau tingkah konyol bahkan kejahilan hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tapi juga Rasulullah. Lantas bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melawak, bahkan jahil, seperti Nuaiman tersebut? Apakah Rasulullah pernah marah dengan sikap usil Nuaiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimana kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nuaiman? Bagaimana Rasulullah meredam hal itu? Pertama, memakluminya. Pada umumnya Rasulullah dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya cerita Nuaiman menghadiahi Rasulullah madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah, sebagai hadiah kepada Rasulullah. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu, sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman sehingga membuat Rasulullah tersenyum. Kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nuaiman. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain cerita di atas, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggelitik. Ceritanya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Ketiga, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah Nuaiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Terkait hal ini, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nuaiman. Jangan lakukan itu, mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, kata Rasulullah, dan semoga kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar jika menyukai video ini. Salam Sobat Hijah.